3. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk pemeriksaan IVA test. Baik, selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang, Bu. Iya, perkenalkan saya Bidan Vera yang bertugas pada siang hari ini. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Gini, Bu, saya kan di rumah itu ada yang bilang kalau Iya. mau ke puskesmas ada kegiatan buat IVA test. Dan saya Iya. tidak tahu itu IVA testnya itu seperti apa dan tujuannya seperti apa. Baik, ini sebelumnya dengan Mbak siapa? Oh, ini dengan Ibu Intan. Ibu Intan. Umurnya berapa, Bu? Umur saya 34 tahun. 34 tahun ya. Sudah menikah ya, Bu ya? Sudah menikah, anaknya 2. Oh ya, baik. Baik, Bu. Jadi seperti yang Ibu katakan bahwa ini Puskesmas sedang mengadakan untuk pemeriksaan IVA test gratis. Nah, itu IVA test itu pemeriksaan yang dilakukan untuk melakukan deteksi dini terhadap kanker serviks seperti itu. Jadi nanti pemeriksaannya itu nanti melalui rahim. Gimana, Bu, cara Jadi masuknya? Ya, nanti kami memasukkan sebuah alat melalui vagina ibu, lalu nanti kami mengamati di mulut rahim itu ada kelainan atau tidak, seperti itu. Alatnya sakit nggak, Bu, nggak masuk? Nanti tergantung Mbaknya, kalau tidak terlalu takut, terus rileks, itu gitu, santai aja, nanti tidak akan terasa sangat sakit seperti itu. Yang penting Mbaknya yang pertama jangan takut dulu. Ya. Baik, Mbaknya mau melakukan pemeriksaan hari ini juga? Oh iya. Oh ya, baik. Jadi saat ini ada apa-apa, Bu? Oh ya, bisa Mbak. Ini silakan ditandatangani dulu ya Mbak ya, untuk surat persetujuan dilakukan pemeriksaannya. Oh ya, baik. Berarti ini Mbak langsung bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ya Mbak ya? Ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, mungkin Mbak Ima bisa mengosongkan kandung kemih pipis terlebih dahulu. Tadi udah pipis, Bu, ini udah. Oh, tadi sebelum masuk udah pipis. Tadi udah pipis. Oh ya, tapi ini udah nggak kerasa lagi? Nggak kerasa lagi. Oh ya, baik. Kita langsung melakukan pemeriksaannya ya Mbak ya? Ya, baik. Baik, setelah kita melakukan fase orientasi kepada klien, berikut kita akan melakukan pemeriksaan. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu alat-alat yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan IVA test. Yang pertama ada larutan klorin. Yang kedua ada larutan asam asetat 3-5%. Lalu yang ketiga ada sarung tangan steril, dan selanjutnya ada kapas lidi, dan yang terakhir ada lampu sorot. Baik, sebelumnya kita terlebih dahulu setelah pasien melakukan pengosongan kandung kemih, kita memposisikan pasien di atas bed ginekologi dan kita mengatur untuk posisi litotomi, dan juga tidak lupa kita melakukan jaga privasi dengan menutup pintu lalu menyelimuti pasien. Sebelum tindakan, tidak lupa kita harus cuci tangan terlebih dahulu agar tidak terjadi infeksi selama tindakan. Kita cuci tangan menggunakan sabun dan 6 langkah. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, kita menggunakan sarung tangan steril terlebih dahulu, dan selanjutnya kita melakukan inspeksi pada genitalia bagian luar. Di sini dikarenakan keterbatasan alat, tidak adanya pantung untuk vagina beserta rahim, maka di sini saya akan melakukan penjelasan prosedurnya saja. Baik, itu yang pertama, kita melakukan inspeksi bagian luar, mengamati apakah ada perdarahan atau tidak, ada iritasi atau tidak, seperti itu. Namun jika tidak ada, kita langsung melakukan palpasi pada bagian skene, kelenjar skene dan batu lini. Baik, selanjutnya ini saya seakan menggunakan sarung tangan, dan nanti kita memasukkan spekulum setelah kita melakukan palpasi untuk memastikan bahwa kandung kemih benar-benar kosong.
kita memasukkan spekulum dengan cara posisinya samping. Kita memasukkan ke vagina ibu secara perlahan, lalu kita memposisikan dengan lurus, dan selanjutnya kita membuka sampai kelihatan serviks atau mulut rahim, dan kita mengunci spekulum ke arah kiri sampai dia benar-benar terkunci. Seperti itu untuk pemasangan spekulumnya. Setelah kita melakukan pemasangan spekulum, kita mencuci sarung tangan dan melepas sarung tangan pada larutan klorin yang sudah kita sediakan. Nah, setelah itu, karena spekulum sudah terpasang, otomatis kita bisa melihat untuk mulut rahim atau serviks. Nah, di situ kita melakukan pengamatan pada mulut rahim, apakah ada infeksi atau mungkin ada iritasi atau mungkin juga adanya perdarahan kecil seperti itu. Kita melakukan pengamatan, setelah itu kita membersihkan lendir-lendir yang ada di mulut rahim menggunakan kapas lidi, dan nanti setelah kita bersihkan menggunakan kapas lidi, kita membuang kapas lidi pada wadah yang sudah kita sediakan. Selanjutnya kita melakukan identifikasi untuk cervical os dan juga sambungan squamocolumnar dan area sekitarnya. Nah, setelah itu kita mengambil kapas lidi dan mengoleskannya pada asam asetat yang sudah kita sediakan. Nah, setelah dioleskan, sudah dioleskan di asam asetat, kita mengoleskan pada bagian serviks, mengoleskan dengan rata. Setelah itu kita membuang kembali ke wadah yang sudah kita sediakan. Setelah kita mengoleskan serviks dengan larutan asam asetat dari kapas lidi tadi, kita menunggu sebentar untuk melihat reaksi apa yang timbul setelah kita melakukan pengolesan. Namun jika tidak ada reaksi yang timbul, kita bisa melakukan olesan sekali lagi dengan menggunakan kapas lidi dan juga asam asetat. Nah, setelah itu kita mengamati lagi apakah ada perdarahan ataukah muncul bercak atau warna yang tidak wajar seperti itu. Jika tidak ada, maka kita membersihkan larutan asam asetat pada serviks dengan menggunakan kapas lidi baru yang bersih. Kita oleskan di sekitar mulut rahim, tempat tadi kita mengoleskan asam asetat, kita bersihkan, lalu kita buang untuk kapas lidi tadi pada wadah yang sudah kita sediakan. Setelah kita melakukan pembersihan asam asetat pada serviks dengan kapas lidi tadi, selanjutnya kita juga bisa mengamati untuk kelenturan dari serviks, lalu mungkin bentuk yang tidak wajar seperti itu. Kita bisa mengamati untuk dilakukan deteksi dini seperti itu. Lalu jika sudah selesai untuk pemeriksaan, kita tidak menemukan suatu kejanggalan pada saat pemeriksaan, kita bisa langsung mencabut keluar untuk spekulum, dan untuk cara mencabut keluarnya juga sama seperti cara kita memasang. Tadi spekulum dalam rahim terbuka dengan posisi terkunci. Kita membuka kunci dengan cara menggerakkan ke arah kiri sampai benar-benar terbuka, lalu dalam posisi lurus di dalam vagina kita memiringkan spekulum dan menarik secara perlahan keluar dan memastikan bahwa pasien tidak merasakan kesakitan. Setelah itu, semua alat yang kita gunakan selama pemeriksaan kita rendam di dalam larutan klorin. Dan selanjutnya kita melakukan evaluasi kepada pasien. Kita menyampaikan hasil pemeriksaan bahwasannya kita tidak menemukan adanya tanda-tanda bahwa pasien mengalami kanker atau deteksi dini pada serviks seperti itu. Nah, di sini nanti setelah kita melakukan evaluasi, kita bisa menganjurkan pasien untuk datang kembali melakukan pemeriksaan IVA-tes dalam waktu yang sudah kita sepakati bersama-sama dengan klien. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai prosedur pemeriksaan IVA-tes. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya Vera Bulumasan, terima kasih.